Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah teks eksplanasi. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya robbal alamin. Doa selesai. Ayo anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Anak-anak, hari ini kita belajar teks eksplanasi. Di sini Bu Elis akan menyampaikan sebuah contoh teks eksplanasi tentang bencana alam. Bencana alam yang terlihat di situ adalah bencana alam gempa bumi. Lihat anak-anak, pada gambar itu akibat gempa bumi bangunan-bangunan runtuh dan hampir seluruh bangunan itu rata dengan tanah, tinggal jejak-jejaknya saja. Masih ada terlihat di situ bangunan, tetapi sudah tidak layak digunakan lagi dan berbahaya jika dihuni. Anak-anak, untuk memahami teks eksplanasi, marilah kita belajar dari contoh ini. Pernyataan umum. Jadi teks eksplanasi memiliki 3, pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Ini contohnya. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Jadi gempa bumi itu berasal dari gerakan atau lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi bawah. Deretan penjelasan atau sebab akibat. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Interpretasi. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Jadi maksudnya daerah-daerah yang banyak memiliki gunung berapi benar-benar rawan terjadi bencana. Maksudnya sering terjadi bencana gempa bumi. Anak ya, ini contoh teks eksplanasi. Sebenarnya Anda dibawa kepada suatu kejadian, suatu cerita, sehingga Anda nanti bisa memunculkan teks-teks lain dengan teknik teks eksplanasi. Yuk, slide berikutnya. Anda nanti diminta untuk ini pada kompetensi dasar atau kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan kemampuan yang harus Anda miliki setelah pelajaran ini selesai.
3.10. Jadi ilmu pengetahuan yang harus Anda miliki menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Proses terjadinya suatu fenomena alam secara lisan dan secara tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Yuk, slide berikutnya. Nah, ini pada bab 5 kita membahas selintas dahulu definisi pada ciri-ciri teks eksplanasi. Selintas saja, pada pertemuan-pertemuan yang lalu ini sudah dibahas hanya selintas untuk menuju pada materi yang berikutnya. Yang B, informasi dalam bentuk teks eksplanasi. Yang C, ikhtisar, isi teks eksplanasi. Do, telaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang E, menyusun teks eksplanasi. Hari ini kita fokus pada poin Do dan E. Namun demikian, poin A, B, C akan diulang selintas guna mempermudah memahami poin yang Do dan poin yang E. Begitu ya anak-anak ya. Mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun peristiwa budaya. Jadi Anda nanti dengan membuat teks eksplanasi, Anda dapat bercerita tentang suatu kejadian alam, kejadian sosial yang terjadi di lingkungan Anda, maupun kejadian-kejadian budaya yang ada di sekitar kita. Berikutnya, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan bagaimana dan pertanyaan mengapa. Ya, ada suatu kejadian, terus pada wacana itu akan terjawab bagaimana itu terjadi, mengapa itu terjadi. Demikian. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Deskripsi itu penjabaran atau dijabarkan. Pertanyaan mengapa juga membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebuah sebab dan akibat. Yuk anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Ini ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan istilah-istilah teknis. Jadi memakai kata-kata khusus. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat-kalimat aktif dan kalimat-kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dan kalimat berita. Yang keempat, menjawab pertanyaan bagaimana. Yang kelima, menjawab pertanyaan mengapa. Dan yang keenam, berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Hasil penelitian ilmiah itu dijabarkan sehingga pembacanya memahami apa-apa hasil penelitian itu bermanfaat untuk manusia. Yuk anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Menyimpulkan informasi pada sebuah isi teks eksplanasi. Ini teks eksplanasi itu mengandung kabar, mengandung berita, mengandung informasi yang bisa diambil ilmunya. Nah, informasi penting dalam teks eksplanasi itu merupakan
pokok-pokok isi. Informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Jadi inti permasalahan yang disampaikan apa itu dijabarkan dalam teks eksplanasi. Kemudian isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, teks eksplanasi memaparkan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena, peristiwa atau kejadian. Dalam pemaparannya, teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau pertanyaan bagaimana. Itu. Anak-anak, sebenarnya dengan menulis kita sama dengan rekreasi. Jadi kita mempunyai angan-angan, punya impian, punya perasaan, kita tuliskan di situ. Di kejadian-kejadian yang kita alami bisa dituliskan melalui teks eksplanasi berupa kejadian fenomena alam atau peristiwa-peristiwa. Yuk kita lihat slide berikutnya. Ikhtisar isi teks eksplanasi. Jadi ikhtisar isi teks eksplanasi harus mempunyai ide pokok teks eksplanasi. Jadi mempunyai tema yang kita bicarakan, ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf yang terdapat di awal, di akhir, di awal dan di akhir, atau menyebar di seluruh paragraf itu. Jadi pada paragraf-paragraf itu berisi informasi yang mendukung sebuah cerita, kejadian atau fenomena alam. Ringkasan sekarang. Ringkasan isi teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi itu ada ringkasannya. Nah, ringkasan ini menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih kecil. Jadi tidak panjang lebar, tidak, dibuat lebih kecil. Meringkas bertujuan agar pembaca mudah memahami isi pada suatu karangan yang panjang, dipendekkan. Bagaimana langkah-langkah meringkas teks eksplanasi? Langkah-langkahnya seperti ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Ayo. Ini langkah-langkah membuat ringkasan. Ringkasan pada teks eksplanasi. Yang pertama, kita membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Jadi kita baca seluruhnya. Lalu yang kedua, kita mencari ide pokok dalam karangan tersebut. Maksudnya ide pokok, kata-kata pentingnya kita cari. Langkah yang ketiga yaitu menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat pendek. Jadi ide pokok yang sudah ada kita buat menjadi kalimat-kalimat yang pendek. Lalu yang keempat, jika memungkinkan ringkasan tersebut, ini ringkasan itu lebih bisa dipadatkan atau diringkas lagi, sebaiknya dipadatkan atau diringkas lagi sehingga orang lain tidak perlu membaca panjang lebar tetapi dapat mengambil isi dari teks eksplanasi tersebut. Lalu yang kelima, untuk membuat ringkasan teks eksplanasi, memadukan dan menceritakan kembali dengan memakai kata-kata kita sendiri, begitu. Yuk anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Ini telaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ada dua, struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Slide berikutnya.
Yang pertama pernyataan umum, penjelasan, dan penutup. Jadi ada pernyataan umum, ada penjelasan, ada penutup. Ada 3 bagian itu. Yuk slide berikutnya. Menggunakan konjungsi kausalitas. Ini kaidah-kaidah ya. Kaidah-kaidah dalam teks eksplanasi. Menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis. Kronologis artinya urutan waktu. Yang ketiga menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena, artinya kejadian, fenomena atau kejadian. Lalu yang keempat, kaidah yang keempat, menggunakan kata istilah sesuai dengan topik, sesuai dengan pembicaraan atau wacana. Yuk kita lihat slide berikutnya. Menyusun teks eksplanasi. Yang pertama pada pola pengembangan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu bisa dikembangkan sehingga pembacanya itu lebih paham, lebih mudah tentang materi-materi yang kita sampaikan. Kedua, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Ayo anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Ini pola pengembangannya. Pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan kronologis sesuai urutan waktu. Di langkah-langkah menyusun pola pengembangan kronologis, mengetahui perincian secara menyeluruh. Lalu yang kedua, membagi suatu peristiwa menurut tahapan-tahapan kejadian. Lalu yang ketiga, menjelaskan setiap urutan peristiwa secara tegas sehingga dapat terlihat menyeluruh atau terlihat seluruh urutan peristiwa dengan jelas. Sedangkan pola pengembangan yang berikutnya yaitu pola pengembangan kausalitas atau sebab dan akibat. Langkah-langkahnya sama, hanya saja kita mengetahui dengan urutan waktu itu, kita mengetahui sebab dan akibat sebuah kejadian dijelaskan. Yuk kita lihat slide berikutnya. Ini langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Mengembangkan kerangka karangan. Maaf, yang nomor 1 menentukan topik. Yang kedua mengumpulkan referensi. Yang ketiga menyusun kerangka teks. Dan yang keempat mengembangkan kerangka karangan. Nah, mengembangkan kerangka karangan yang keempat ini membuat pembaca atau pendengar itu lebih paham tentang apa-apa yang kita sampaikan kepada pembaca. Di orang lain semakin paham karena dengan dikembangkan, dengan dijelaskan, dengan diuraikan, orang-orang akan mengetahui atau lebih paham tentang teks yang kita sampaikan, yang kita tuliskan. Ayo anak-anak, kita lihat slide berikutnya. Nah, itu anak-anak ya. Saya berharap Anda tetap menjaga kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.